Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan, atau bisa juga diartikan energi itu sebagai suatu upaya untuk melakukan suatu perubahan. Misalnya dari suatu bentuk gitu ya, mau diubah menjadi bentuk lain itu pasti memerlukan energi. Itu ya, seperti misalnya es batu ingin diubah menjadi air, maka butuh energi untuk mengubahnya. Nah, itu adalah energi. Kemudian apa aja sih bentuk energi itu? Yang pertama ada yang disebut sebagai energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga energi kimia, yang keempat energi listrik, yang kelima energi panas. Ya, dan masih banyak lagi energi lainnya seperti ada energi mekanik, energi nuklir gitu ya. Pokoknya masih banyak bentuk-bentuk energi lainnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau lokasinya. Jadi karena posisi benda tersebut. Misalnya buah-buahan, misalnya ada di atas pohon. Nah, karena letaknya ada di atas pohon, maka si buah tersebut memiliki energi potensial, gitu ya. Jadi karena tinggi dan rendahnya posisi atau kedudukan si benda tersebut, itu adalah energi potensial. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda dikarenakan pergerakannya. Nah, contohnya masih tentang buah-buahan misalnya ya. Ketika dia jatuh dari pohonnya, maka kan ada gerakan jatuh dari pohon itu, si buah tersebut memiliki energi kinetik. Jadi energi karena ada pergerakan. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Biasanya ini dalam makanan gitu atau minuman yang tentu di dalamnya ada nilai gizi gitu ya. Nah, jadi kandungan gizi pada makanan tersebut akan memberikan atau mensuplai energi ketika kita memakan makanan tersebut begitu ya. Maka itu gizi tersebut yang ada pada makanan dapat menjadi energi kimia gitu ya bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada perangkat listrik. Nah, biasanya energi listrik ini energi yang paling dekat dengan kita, keseharian kita, karena setiap benda di rumah kita banyak benda elektronik yang menggunakan listrik. Yang tentunya energi listrik ini kita peroleh dari sumber listrik, yaitu adalah PLN. Selanjutnya adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang berupa panas, baik itu yang tersimpan pada suatu benda atau yang dipindahkan ke benda lain, atau disebut juga sebagai kalor. Ini sudah kita bahas ya pada bab sebelumnya, mudah-mudahan masih pada ingat. Nah, terakhir ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik dari suatu benda. Nah, untuk lebih jelasnya tentang energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik akan dibahas pada part kedua, karena ketiga energi ini ada rumusnya, ada perhitungannya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber energi. Nah, energi-energi yang tadi kita sudah sebutkan bentuknya tentu ada sumbernya. Nah, yang disebut dengan sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Apa aja gitu ya yang bisa menghasilkan energi. Nah, untuk sumber energi sendiri itu kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak terbarukan, dan yang kedua adalah sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang tak terbarukan itu adalah sumber energi yang mana tidak dapat diperbaharui lagi. Artinya keberadaannya itu sangat sulit gitu loh. Seperti fosil-fosil yang terkubur jutaan tahun yang kemudian menjadi minyak bumi. Maka untuk dapat menghasilkan minyak bumi lagi diperlukan proses jutaan tahun lagi.
seperti itu ya, sehingga sulit untuk diperbarui. Sementara sumber energi yang terbarukan itu adalah sumber energi yang sifatnya baru atau bisa juga disebut sebagai sumber alternatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Beberapa contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah hasil tambang bumi, sebagaimana tadi yang sudah Ibu bahas bahwa minyak bumi, gas ataupun batu bara itu adalah sumber energi yang berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang terkubur dalam bumi selama jutaan tahun, sehingga ini sulit untuk diperbaharui dan disebut sebagai sumber energi yang tak terbarukan. Yang kedua adalah energi nuklir. Energi nuklir itu adalah energi potensial yang ada pada inti atom, gitu ya, sehingga energi nuklir ini ya pada hakikatnya berasal dari alam, begitu ya, dari atom-atom yang sifatnya radioaktif, sehingga dari radioaktif tersebut bisa menghasilkan energi panas berupa radiasi. Nah, ini juga sulit untuk terbarukan atau tidak terbarukan. Nah, yang kedua adalah sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang terbarukan ini adalah matahari. Nah, karena matahari ini adalah sumber energi utama gitu yang alami, yang dapat digunakan secara langsung karena mengandung energi panas gitu ya. Ataupun bisa juga energi panas matahari ini diubah menjadi bentuk lain seperti menjadi energi listrik atau energi lainnya. Yang kedua adalah air, yang mana air ini sangat berlimpah ya di alam. Nah, air ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik yang diubah melalui sebuah alat bernama generator yang terhubung dengan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah angin. Angin ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin. Jadi angin ini bisa membuat kincir itu bergerak. Nah, gerakan pada kincir angin tersebut diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang keempat adalah biogas. Nah, biogas ini adalah sumber energi alternatif yang memanfaatkan limbah organik seperti sampah-sampah organik, kotoran, baik itu hewan maupun manusia, yang diubah menjadi gas dengan bantuan bakteri anaerob ya, sehingga si bakteri ini mengubah si kotoran atau limbah organik tadi menjadi gas metana. Nah, gas metana ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ya, LPG gitu, ataupun menjadi sumber listrik. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sumber energi, baik itu yang tak terbarukan maupun yang terbarukan. Sekian materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan bisa dipahami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.